Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sarikan dari buku Fikih Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianugerahi kemampuan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian yang kedua dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ringkasan yang telah kita kaji, yang pertama adalah tentang nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersambung sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di bagian yang kedua adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai seorang yatim, yaitu tanpa ayah. Kemudian di bagian yang ketiga, di tema yang ketiga, yaitu masa penyusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Sayyidah Halimatus Sa'diyah, sampai di usia beliau 5 tahun. Dan di usia 5 tahun itu Rasulullah didatangi oleh 2 orang, kemudian dibedah dada Rasulullah, kemudian hati beliau diambil, dicuci dengan air Zam-Zam, dan kemudian diisi dengan hikmah. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Karena kejadian tersebut, pengasuhannya dikembalikan kepada sang ibunda, yaitu Sayyidah Aminah. Dan setelah Sayyidah Aminah wafat, beliau diberikan kepada sang kakek wafat, kemudian oleh sang paman. Nah, di masa pengasuhan tersebut, beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama sang paman di usia beliau 12 tahun. Setelah itu di perjalanan yang kedua, di perjalanan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan dari Sayyidah Khadijah. Dan setelah membawa dagangan dari Sayyidah Khadijah tersebut, Sayyidah Khadijah takjub dengan keamanahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidah Khadijah mengutus sahabatnya untuk menyampaikan bahwa beliau berkenan untuk menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada paman-paman beliau, kemudian paman-paman Rasulullah melamar Sayyidah Khadijah, dan terjadilah pernikahan ketika itu. Usia Rasulullah 25 tahun, usia Sayyidah Khadijah 40 tahun. Jadi selisihnya 15 tahun kurang lebih ya, usia Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Dan sampai usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun, Rasulullah tidak menikah lagi.
tidak menikah lagi. Maka di sini pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu sebaik-baiknya jawaban bagi para orientalis atau orang-orang liberal yang menuduh bahwa Rasulullah SAW memiliki 9 istri, meninggalkan 9 istri, dan itu karena apa? Karena syahwat beliau. Naudzubillah. Seharusnya Rasulullah menikah laginya itu kapan? Di usia-usia beliau 40, 30, 50. Itu awal-awal itu sudah masuk fase-fase yang ingin nambah lagi. Begitu ya, Pak? Di usia 40 menuju 50 itu ingin nambah lagi. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan tanda-tanda itu dan sama sekali tidak menduakan Sayyidah Khadijah. Jadi itu bukti bahwa Rasulullah tidak sesuai dengan tuduhan orang-orang tersebut. Nah, itu tentang ringkasan tentang apa yang telah kita kaji. Kemudian tema selanjutnya adalah partisipasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merenovasi Ka'bah. Ka'bah di sini adalah rumah ibadah pertama yang dibangun di atas nama agung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Dibangun untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menghancurkan berhala-berhala. Dibangun berdasarkan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Renovasi Ka'bah di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun kurang lebih menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di gua Hira. Makkah dilanda banjir bandang. Jadi banjir bandang di Makkah itu sudah terjadi sejak dahulu kala, tidak hanya sekarang. Sehingga merusak dinding dan bangunan Ka'bah. Kemudian kabilah Quraisy merenovasi dan memperbaiki bangunan Ka'bah yang rapuh akibat banjir tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut andil dan berpartisipasi dalam proses tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat batu di atas pundak mulia beliau bersama sang paman yaitu Sayyidina Abbas. Dan ketika tersingkap aurat beliau malu hingga tersungkur ke tanah dengan melihat ke langit, dan seketika itu beliau meminta untuk menutupi aurat beliau yang terbuka. Jadi karena ngangkat batu, Sayyidina Abbas itu meminta kepada Rasulullah SAW, coba angkatlah pakaian bagian bawahmu. Jadi sing-singkan gitu. Nah, ketika beliau menyingsingkan itu terbuka sedikit, sehingga lutut beliau itu nampak. Lutut beliau nampak, maka seketika itu beliau malu karena malunya beliau terjatuh, dan ada riwayat yang mengatakan beliau pingsan. Jadi terbuka aurat beliau karena malu beliau pingsan. Ini Rasulullah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau perempuan sekarang, bagaimana itu aurat? Aurat sekarang tidak kita lihat di jalan-jalan, tidak. Tapi sekarang kita melihat aurat itu di mana? Di media sosial, dan itu ada di gadget kita ini. Dan semuanya sudah jauh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kejadian ini, renovasi Ka'bah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran yang sangat penting di saat kabilah-kabilah dari suku Quraisy berseteru untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Cerita ini masyhur. Cerita ini masyhur di sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy itu memiliki kabilah-kabilah, terbagi menjadi kabilah-kabilah, dan Ka'bah ini turun-temurun menjadi tanggung jawabnya Quraisy. Dari kapan? Dari sejak Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, terus turun-temurun kepada kabilah yang namanya Quraisy ini. Ya, sebagai
masyarakat yang memiliki amanah untuk menjaga Ka'bah. Sehingga ketika terjadi kerusakan, merekalah yang bertanggung jawab. Tapi kabilahnya banyak. Ketika Ka'bah ini direnovasi, Hajar Aswad itu dilepas dulu. Setelah dilepas, mau diletakkan lagi ke tempatnya semula. Kabilah-kabilah ini berebut siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran penting di sini. Mereka berseteru sehingga mereka sepakat. Apa yang disepakati? Orang yang pertama kali masuk, orang yang pertama kali masuk ke kawasan Ka'bah ini, Masjidil Haram ini, dialah yang meletakkan Hajar Aswad, mengembalikan Hajar Aswad kepada tempatnya. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk, sehingga mereka mengucapkan apa? Ini Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi Nabi Muhammad ketika beliau yang muncul, semuanya sepakat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah dipercaya sejak itu. Dari kecil beliau dipercaya. Dalam perdagangan beliau dipercaya. Sehingga ketika yang muncul Nabi Muhammad, mereka semuanya sepakat. Nabi Muhammadlah yang berhak untuk meletakkan, mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Ini tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung ambil Hajar Aswadnya, diletakkan, diangkat sendiri, begitu? Tidak. Rasulullah mengambil rida beliau, sorban beliau, beliau bentangkan. Ketika beliau bentangkan, beliau ambil Hajar Aswadnya, beliau letakkan di tengah bentangan kain tersebut. Kemudian beliau meminta pemimpin kabilah-kabilah yang berseteru itu mengambil sudut-sudut dari kain tersebut, diangkat bersama-sama. Setelah sampai kepada tempatnya, Rasulullah ambil, kemudian beliau letakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Ini pemimpin. Pemimpin itu merangkul semuanya, diberikan porsinya semuanya. Agar apa? Agar mereka bersatu. Kalau sekarang ada pemimpin yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ajak semuanya, atau dipersiapkan untuk pemilu yang akan datang, itu kan berbeda. Jadi kita tidak bisa apa? Tidak bisa kita ingin melahirkan dari masyarakat kita sosok yang mengenal apa, sosok yang seperti Rasulullah jika kita sendiri belum seperti Rasulullah. Di keluarga kita sendiri kita belum mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira anak kita itu lebih kenal Rasulullah yang seperti ini atau lebih kenal Cristiano Ronaldo atau Messi? Berapa banyak yang begadang malam untuk menunggu final championship Arsenal lawan PSG daripada tahajud. Berapa banyak itu? Banyak sekali. Artinya lebih mengenal siapa anak-anak kita sekarang? Lebih mengenal siapa? Lebih mengenal Rasulullah atau lebih mengenal figur-figur yang memang dibuat untuk itu, untuk melenakan kita agar tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah posisi kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat Quraisy ketika itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah tadi ada 4 pelajaran penting, yaitu keagungan dan kemuliaan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mulia. Sejak kapan? Sejak dahulu kala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Jadi Rasulullah itu sepertinya berat gitu. Sholat menghadap ke Masjidil Aqsa itu berat. Dan Allah tahu itu. Maka kemudian dibalik kiblatnya dari Masjidil Aqsa dihadapkan ke
Masjidil Haram. Karena apa? Karena Ka'bah itu sangat mulia. Sejarah kerusakan Ka'bah dan renovasinya. Jadi kerusakan Ka'bah itu beberapa kali. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW di usia 35 tahun. Setelah itu terjadi lagi kerusakan. Kapan? Ketika masa Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu dia dengan pasukannya itu menyerang beberapa para sahabat yang tidak setuju dengan kepemimpinan mereka. Kemudian dia melempar apa itu namanya, batu itu. Batu yang itu ada bara apinya, itu kena ke Ka'bah dan Ka'bah hancur ketika itu. Jadi di masa Yazid itu terjadi sahabat itu banyak yang dibunuh, dan kemudian Ka'bah pun dirusak. Ka'bah pun dirusak. Tidak tahu kalau Sayyidina Husain ketika itu tidak lari ke Baghdad. Mungkin beliau akan terbunuh di Ka'bah itu. Dan bagaimana? Itu sudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah kesempurnaan. Di sini kesempurnaan keputusan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira ini Rasulullah, mereka sepakat yang masuk pertama kali ke Ka'bah itulah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Itu kebetulan atau ditakdirkan Allah? Ditakdirkan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh ketetapannya agar beliau itu sempurna. Sempurna. Sempurna sebagai apa? Sebagai perantara yang mengenalkan Allah dengan manusia. Sempurna Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan apakah putusan yang diambil oleh Nabi Muhammad dalam menyelesaikan perselisihan tersebut itu sangat sempurna sekali. Kemudian tinggi dan mulianya Rasulullah SAW di mata dan hati semua masyarakat. Jadi Nabi Muhammad itu diterima. Tidak ada yang menolak Nabi Muhammad. Dan salah satu ciri nanti Imam Mahdi itu seperti itu. Nggak ada yang menolak. Sekarang coba, siapa yang bisa memimpin umat Islam seluruh dunia? Kata orang Arab Saudi, oh kami lebih berhak. Kenapa? Loh, Ka'bah sama Masjid Nabawi itu ada di negara kami kok. Kata Iran, oh nggak bisa, yang bisa nyerang Israel kan cuma kami. Jadi bahkan ada perselisihan seperti itu. Kata orang-orang Mesir, oh nggak bisa. Ada hadis Nabi yang mengatakan umat Islam ini akan tegak dengan al-jundu al-gharbi, tentara dari barat, dan itu kami, kata Mesir. Indonesia ngomong, oh nggak bisa, mayoritas umat Islam itu kamilah pemimpin itu, gitu kan. Makanya semuanya akan ngeklaim sebagai Imam Mahdi. Berapa kali Imam Mahdi itu diklaim, padahal nggak seperti itu cirinya. Ya. Jadi Imam Mahdi itu nggak butuh ditunggu, biarkan saja muncul sendiri nanti. Allah yang akan memunculkan. Nabi Isa turun sendiri nanti, nggak usah nunggu kita. Tugas kita apa? Kenal Nabi Muhammad, melaksanakan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad. Itu saja tugas kita. Uang kita nyembelih korban pakai uang negara atau pakai uang negara atau pakai uang pribadi, itu saja kita nggak tahu. Kita tidak tahu tentang hal itu. Wong sekarang kita yang nyembelih korban, kita banyak yang nggak tahu kok. Ada yang nyembelih korban tapi tanpa kepala. Kenapa? Kepalanya untuk bayar yang motor. Itu sesuai dengan syariat? Tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan tuntunan. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Ya. Karena ketidaktahuan kita. Kalau tidak tahu kita nanya kepada siapa? Ke Google atau ChatGPT sekarang. Tanya ke Gemini. Kita tidak bertanya kepada sumbernya, sehingga kita mengenal agama kita
tidak sesuai. Tidak sesuai. Padahal sumbernya itu jelas sekali sumber agama kita itu jelas. Yang melecehkan itu banyak kan sekarang, lagi rame-ramenya pelecehan itu. Coba cari sumbernya. Kira-kira dia belajar punya guru tidak? Kalau dia punya guru nggak mungkin melakukan itu. Malu dia sama gurunya. Ditanya sama gurunya, kamu melakukan itu? Malu dia. Kenapa? Ada yang memantau. Siapa yang memantau? Gurunya. Maka sudah bisa dipastikan gak punya guru yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Dia tidak merasa terpantau. Ya. Dia tidak merasa terpantau. Terpantau oleh guru saja tidak, gimana mau merasa terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya sekarang banyak yang dicari apa ya? Kamera-kamera seperti ini yang memantau. Oh, di depan kamera kita harus hati-hati. Tapi memang benar, kalau di depan kamera itu nggak vlog. Tidak vlog. Menyampaikan sesuatu di depan kamera itu tidak vlog. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa Nabi Muhammad itulah yang menjadi rujukan. Setelah itu pentingnya Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, mengagungkan dan mensucikan Ka'bah di dunia ini. Ka'bah hanyalah susunan batu yang menjadi bangunan yang tidak memberikan manfaat ataupun mudarat kepada seseorang, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim untuk membangunnya dan menjadikannya sebagai simbol dan tempat suci untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Kalau bukan Allah yang menyuruh kita menghadap Ka'bah, untuk apa kita sholat menghadap Ka'bah? Nggak ada gunanya. Ya, karena Allah yang memerintahkan, maka itu perintah Allah. Kalian kalau mau nyembah aku, ngadeplah ke Ka'bah. Itu perintah Allah. Sehingga menghadap ke Ka'bah itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa kita menghadap kepada Ka'bah, bukan Ka'bahnya, tapi siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kerusakan dan renovasi Ka'bah. Renovasi pertama kali di masa Nabi Ibrahim dan di masa Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meletakkan al-qawaid, qawaid itu artinya ini apa ini? Tiang-tiang pokok dari Ka'bah tersebut. Wa Ismail, bersama Nabi Ismail. Itu pertama kali renovasi Ka'bah. Setelah itu Ka'bah rusak di usia Nabi Muhammad ke-35 tahun. Setelah itu di masa Yazid bin Muawiyah. Ini pasukan ketika menyerang Makkah yang berada di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu sahabat. Sahabat tidak setuju dengan kepemimpinannya Yazid karena mewariskan kepemimpinan itu dimulai dari siapa? Dari Muawiyah. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali wafat, diberikan kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan gak ingin kubu masyarakat umat Islam yang terbagi menjadi pendukung Sayyidina Ali dan pendukung Muawiyah. Muawiyah ketika itu memegang gubernur Syam, negeri Syam. Itu tidak mau membaiat Sayyidina Ali sampai yang bunuh Sayyidina Utsman itu ditangkap. Padahal yang bunuh umat Islam sendiri ketika itu. Nah, karena perselisihan itu Sayyidina Ali terbunuh. Sayyidina Ali terbunuh syahid. Yang dibaiat siapa? Sayyidina Hasan. Tapi Muawiyah ke bapaknya Sayyidina Hasan aja, Sayyidina Ali gak mau baiat. Bagaimana dengan anaknya? Jadi anaknya Sayyidina Hasan ini menyerahkan kekuasaannya kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika itu. Yang diberikan kekuasaan itu. Maka saudara-saudara kita yang Syiah itu tidak terlalu mengkultuskan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena menyerahkan kepada Muawiyah. Menyerahkan kepada Muawiyah. Nah, setelah itu Muawiyah setelah selesai dia memimpin, ternyata tidak diberikan kepada musyawarah sebagai pemimpin ketika itu, tapi langsung diwariskan ke anaknya. Maka
dari Muawiyah itu sudah tidak bisa disebut khalifah dengan sebenar-benarnya khalifah. Nah, itu sudah raja, kerajaan, karena sudah diwariskan. Jadi kerajaan itu Pak, mewariskan kekuasaan itu sudah dari dulu. Sekarang ini cuma ikut-ikutan saja. Ya. Kekuasaannya seperti itu. Dia akan diperebutkan. Dia akan diperebutkan. Jadi kita kalau membaca sejarah-sejarah seperti ini, kita tidak akan kaget. Yazid itu bukan sahabat. Tapi yang dibunuh coba siapa ini? Abdullah bin Zubair, sahabat. Dibunuh di mana? Di Ka'bah. Boleh terjadi pembunuhan di Ka'bah, peperangan? Tidak boleh, itu tanah haram. Berarti itu salah ketika itu. Maka ketika kita mengatakan hal seperti ini, kita kadang dituduh Syiah. Oh, kamu nggak bela Yazid, Syiah kamu. Enggak, ini sejarah. Sejarah ini terjadi. Setelah itu Abdullah bin Zubair terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini panglimanya dari Yazid bin Muawiyah, panglima perangnya. Dan dia banyak membunuh sahabat. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini, dia punya wirid. Wiridnya itu apa? Baca Al-Quran. Di Al-Quran itu kita ada 1 juz itu bacaan dia itu. Itu batasan bacaan dia. Ada hizib lagi. Hizib itu setengah juz. Itu batasan bacaan dia. Dari Hajjaj bin Yusuf ini. Bengis tidak dia? Bengis. Seburuk-buruknya dia, ketika itu pernah terjadi, ada satu muslimah ditawan oleh kafir. Dia ngomong, bebaskan, kalau tidak bebaskan saya utus seluruh pasukan saya untuk membebaskan muslimah itu. Ternyata nggak dibebaskan. Dia kirim pasukannya dan dibantai habis itu kafir, hanya untuk menyelamatkan satu muslimah. Sekarang saudara-saudara kita di Gaza, coba, ada yang bisa membebaskan? Berapa banyak anak kecil, berapa banyak wanita yang menjadi korban, berapa banyak orang sepuh di sana. Dan itu biadab sekali. Ada yang bisa seperti Hajjaj bin Yusuf? Tidak ada sekarang. Tidak ada sekarang. Malah kita propagandanya itu kita perang sesama kita. Kita perang sesama kita. Tapi alhamdulillah prosesi haji berjalan lancar sekarang. Yang kita khawatirkan apa? Ya ada penyusup-penyusup tiba-tiba bom bunuh diri atau apa. Setelah itu mengatasnamakan Islam itu, atau mengatasnamakan saudara-saudara kita yang di Iran itu. Siapa yang tahu? Intelijen orang-orang Yahudi gak jelas. Ini contoh perselisihan yang terjadi di masa itu. Sehingga dilakukan renovasi karena kerusakan tersebut. Kemudian peletakan Hajar Aswad seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa Rasulullah SAW ini di sini perseteruannya 4 sampai 5 hari. Perseteruan tersebut terjadi selama 4-5 hari dan hampir berujung kepada pertumpahan darah di antara mereka. Jadi pimpinan-pimpinan kabilah itu berseteru 4-5 hari. Bapak tahu perseteruan orang Badui itu seperti apa? Di Mesir itu ada kabilah-kabilah yang hidupnya itu menggembala kambing, menggembala onta, kemudian menggembala sapi. Mereka gembala itu pakai apa? Kalau di sini pakai celurit, pakai tongkat. Di sana nggak pakai AK-47, Pak. Jadi mereka bisa merakit itu. Jadi kalau kami kadang beli domba ke mereka, ke daerah itu kan, mereka biasa itu ngarahkan dombanya ke tembak ke atas, gitu. Itu biasa. Nah ini di masa itu bagaimana perseteruan itu? Sudah pasti bunuh-bunuhan. Ya, sudah pasti bunuh-bunuhan. Saudara-saudara kita itu yang di Irian gitu, itu kabilah-kabilah itu kalau terbunuh satu suku, ya harus dibunuh lagi. Setelah dibunuh ya udah selesai. Aturan mereka seperti itu. Aturan mereka seperti itu. Nah ini rebutan Hajar Aswad. Rebutan meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Batu yang bukan dari dunia,
Itu ceritanya. Dulu Hajar Aswad ini warnanya putih, bersih. Tapi karena manusia diturunkan ke muka bumi, kemudian banyak yang melakukan kemaksiatan, setelah itu dia menjadi hitam karena banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Apalagi banyak lagi yang mencium, itu tambah hitam saja itu Hajar Aswad. Itu ceritanya Hajar Aswad. Kenapa batu ini menjadi hitam? Dan itu mereka berebut untuk apa? Untuk meletakkan. Dan ini kesempurnaan tersebut bersumber dari wahyu Allah, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Sebelum kita menyematkan kejeniusan dan kecerdasan kepada beliau. Jadi kira-kira Rasulullah SAW ini menyatukan dengan membentangkan kain itu untuk meletakkan Hajar Aswad kemudian diangkat bersama-sama. Itu wahyu atau jenius? Wahyu. Lebih tinggi mana wahyu dengan jenius? Ada seorang penulis besar di Mesir namanya Abbas Al-Aqad. Abbas Al-Aqad ini nulis buku. Judulnya Abqariyatu Muhammad. Kejeniusan Muhammad. Para ulama Azhar langsung mengkritis habis Abbas Al-Aqad ini. Kenapa? Karena menyematkan kata jenius kepada Nabi Muhammad. Ada yang lebih tinggi dari jenius, apa namanya? Wahyu. Wahyu. Bagaimana kita memahaminya? Sedikit kami jelaskan. Rasulullah di dalam hadis sahih beliau mengatakan, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kata Rasulullah, aku diperintahkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa memerintah Rasulullah? Malaikat Jibril? Enggak bisa. Yang memerintah Rasulullah hanya satu, yaitu Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya sama dengan perintah Allah. Apa yang dilarang Nabi Muhammad kepada umatnya maka sama dengan larangan Allah. Bahagianya Nabi Muhammad sama dengan bahagianya Allah. Sedihnya Nabi Muhammad sama dengan sedihnya Allah. Marahnya Nabi Muhammad sama dengan marahnya Allah. Ini yang dimaksud dengan manunggaling kaula Gusti. Bukan Allah menyatu gitu, bukan. Tapi perintahnya Nabi Muhammad itu perintahnya Allah. Larangannya Nabi Muhammad itu larangannya Allah. Karena Nabi Muhammad sebagai perantara untuk mengenalkan Allah kepada umat manusia. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, seberapa banyak saya jadikan doa saya itu sholawat atasmu? Rasulullah diam. Terus Ubay bin Ka'ab mengatakan lagi, bagaimana kalau seperempat dari doa saya itu sholawat atasmu? Rasulullah mengatakan, fa in zitta fa huwa khairun lak. Jika kamu tambah itu lebih baik bagimu. Ditambah lagi oleh Ubay bin Ka'ab sepertiga. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Ditambah lagi oleh Ubay bin Ka'ab 2/3. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu Rasulullah, semua doaku itu sholawat kepadamu. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, idzan yughfaru dzambuk wa yukfahamuk. Kamu diampuni dosa-dosamu dan seluruh keinginanmu dipenuhi.
Ini namanya menyatu dengan Rasulullah. Ini namanya menyatu dengan Rasulullah, atau bahasa tasawufnya al-fana'u fi Rasulillah. Larut tenggelam di dalam hakikatnya Rasulullah. Artinya apa? Ubay bin Ka'ab itu sudah lupa dengan dirinya. Dia nggak mikir mendoakan dirinya lagi. Yang dia pikirkan hanya sholawat kepada Rasulullah. Itu namanya lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Seperti Umar, seperti Abu Bakar. Pertanyaannya, pernah tidak kita ketika sujud terakhir, kan kita sering doa itu adalah sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya. Ketika sujud, pernah tidak ketika sujud kita ingatnya Rasulullah yang mengajarkan kita sholat? Tidak pernah. Kita ingatnya apa? Hajat kita. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh ini. Saya sedang ada masalah ini. Lupa kita dengan Rasulullah yang mengajarkan kita sholat. Bahkan ketika tahiyat itu kita lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lupa bahwa kita salam assalamualaikum saja kan kita lupa, gak ingat kepada Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Yang kita belum mencintai Nabi Muhammad seutuhnya. Pernah kita sehari dalam hidup kita gak ingat hajat kita, gak ingat kebutuhan kita, hanya ingat Nabi Muhammad? Pernah? Belum kita. Belum sampai ke titik itu. Terus kalau ke Nabi Muhammad saja kita tidak ingat, bagaimana setiap detik mau ingat Allah? Terus bagaimana doa kita mau dikabulkan? Itu sebenarnya konsep yang benar tentang apa? Tentang menghayati eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kapan Nabi Muhammad saja kita belum tersambung, bagaimana mau tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Nabi Muhammad itu bukan jenius, tapi wahyu. Wahyu. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad itu semuanya wahyu. Semuanya wahyu. Kita kadang takjub kepada orang yang, oh orang itu, saya belum ngomong saja dia sudah tahu hajat saya. Itu kekasih Allah yang bukan Nabi. Bagaimana dengan Nabi? Oh Nabi kita berani mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jangan terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad. Harusnya kita Nabi Muhammad yang kita puji berlebih-lebihan. Karena selebih-lebihnya kita memuji Nabi Muhammad, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Yang menuhankan menantunya ada, yang menuhankan sepupunya ada, tapi menuhankan Nabi Muhammad tidak ada. Tidak ada. Maka itu maksud dari perkataan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi itu sufi besar, murid dari Imam Abul Hasan Asy'adzili. Dia mengatakan, jika sedetik pun Nabi Muhammad hilang dari pandangan saya, maka saya tidak memasukkan diri saya kepada golongan umatnya Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Nabi Muhammad hadir terus gitu. Seperti kita baca bersaji, oh Nabi Muhammad hadir. Bukan itu. Tapi setiap detik kehidupan kita sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad tidak pernah hilang dari pandangan ulama tersebut. Kemudian kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah mulia dan dihormati serta diagungkan sejak beliau belum diangkat menjadi seorang Rasul. Ini buktinya. Sejarah tadi itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad sudah dimuliakan, diagungkan, dipercaya sebelum diangkat menjadi Rasul. Setelah ini tema kita, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Setelah itu diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat barulah Nabi Muhammad dimusuhi. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad, mengenalkan Nabi Muhammad, membela kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita tidak dimusuhi, itu aneh.
Karena sunnahnya Nabi Muhammad itu dimusuhi. Sunnahnya Nabi Muhammad itu dimusuhi. Mengatakan kurban dengan apa? Dengan uang pribadi atau dengan uang negara. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Nabi Muhammad itu mengajar kalau mau berkorban pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi. Itu kurban tata caranya seperti itu. Kalau tidak menggunakan uang pribadi, uang yang memang sudah dialokasikan untuk dana sosial, itu namanya sedekah. Itu namanya sedekah. Kalau sedekah nggak ada masalah. Tapi kalau dinamakan kurban itu tidak benar. Itu tidak benar, tidak tepat, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan. Contoh sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khususnya keistimewaan Rasulullah. Rasulullah itu diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik dalam hadis sahih. Beliau menceritakan, "Dhahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil kabasyaini amlahaini." Bil kabasyainil amlahaini. Rasulullah berkorban dengan 2 kambing domba kibas amlahaini, itu warnanya hitam campur putih, putih campur hitam. Jadi hitam putih warnanya, warna bulunya. Nah, ketika Rasulullah menyembelih domba yang pertama, beliau mengatakan, "Allahumma hadza an Muhammadin wa ali Muhammad." Ya Allah, ini persembahan dari Muhammad dan keluarga Muhammad. 1 domba. Ini khususnya. Ini kekhususan Nabi Muhammad. 1 domba itu harusnya untuk 1 orang. 1 sapi, 1 kerbau itu untuk 7 orang. Itu syariat. Syariatnya Nabi Muhammad, tuntunannya seperti itu. Tapi ini kekhususan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh seperti itu. Untuk umatnya tidak boleh. Jadi ini. Setelah itu yang kedua, Nabi Muhammad berdoa, "Allahumma hadza amman lam yudhi min ummati." Ya Allah, ini persembahan untuk dari orang-orang yang belum berkurban dari umatku. Itu sampai hari kiamat itu, Pak. Jadi yang nggak mampu berkorban, memang tidak diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diwakilkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban atas nama umatnya. Itu khalifah atau nabi pemimpin berkorban atas nama umatnya dengan hartanya, bukan dibalik. Ya, bukan dibalik. Jadi pemimpin berkorban atas nama dirinya menggunakan dana umatnya. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenal Nabi Muhammad itu penting sekali. Saya tutup dengan 1 hadis. Nabi Muhammad itu pernah naik ke mimbar. Nah, ini alhamdulillah mimbarnya seperti mimbarnya Rasulullah. Ya. Mimbarnya Rasulullah itu naiknya dari depan. Kalau dari belakang itu sudah gak sesuai sunnah, tapi boleh. Saya itu bid'ah tapi boleh, boleh. Kan? Apalagi cuma podium gitu kan? Itu mimbar bukan? Itu podium. Kalau mimbar yang seperti ini, mimbarnya Rasulullah seperti ini. Tangganya ada 3. Tangganya ada 3. Nah, Nabi Muhammad suatu ketika beliau khutbah naik mimbar. Di tangga yang pertama beliau mengatakan, "Amin." Tangga kedua, "Amin." Tangga ketiga, "Amin." Sahabat yang dengar aneh. Setelah khutbah, sahabat tersebut nanya, "Rasulullah, aku dengar kamu baca amin 3 kali." Rasulullah menjelaskan, "Waktu saya naik tangga pertama, malaikat Jibril datang." Berarti kan sahabat gak ngelihat itu. Jadi kadang malaikat Jibril itu menampakkan, kadang tidak menampakkan. Yang bisa melihat siapa? Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ada memang kelebihan seperti itu. Ya, ada sahabat yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Tapi yang normalnya nggak melihat. Jadi gimana? Kita pengen melihat malaikat Jibril? Berani? Mungkin itu sesuatu yang mungkin.
Rasulullah mengatakan, waktu saya naik tangga pertama, malaikat Jibril datang, kemudian dia mengatakan, celakalah orang yang berada di bulan Ramadan tapi tidak terselamatkan dari api neraka. Maka kemudian aku mengatakan amin. Itu doanya malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad. Makbul tidak makbul. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat. Jadi kalau ada di antara kita di bulan Ramadan beberapa kali masuk bulan Ramadan tapi nggak selamat dari api neraka, celaka itu. Artinya kita ketika masuk bulan Ramadan harus sungguh-sungguh agar tidak masuk dalam doa ini. Kemudian di tangga kedua malaikat Jibril doa lagi. Celakalah seorang anak yang ia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya di usia tua tapi tidak mengantarkannya ke surga. Berapa banyak anak ketika orang tuanya sepuh dia masukkan ke panti jompo? Berapa banyak? Itu masuk ke dalam doa ini loh. Dia sia-siakan orang tuanya. Dia melawan orang tuanya. Karena orang tua kalau sudah sepuh kembali seperti anak kecil. Kita bisa tidak jadi orang tua ketika itu. Kalau bisa artinya mengantarkan kita ke surga. Kalau tidak bisa mengantarkan, celaka anak yang seperti itu. Dan yang terakhir, apa doanya malaikat Jibril? Celakalah orang yang disebutkan namamu tapi tidak bersolawat kepadamu. Berapa kali nama Nabi Muhammad SAW disebutkan kita nggak bersolawat? Itu kita masuk ke dalam doa itu. Dan itu mengajarkan kepada kita agar kita lebih mencintai Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri, bahkan daripada orang semuanya yang ada di dunia ini. Maka ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad melebihi dari segalanya, maka kita akan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad dalam setiap garis kehidupan kita. Dan semoga Allah menganugerahkan itu kepada kita. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita baca juga surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.